Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Raden Arya Randukuning adalah salah satu putra dari Raden Haryometahun dan cucu dari Prabu Banjaransari, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Karena tidak mau naik tahta, Raden Arya Randukuning mengembara ke arah timur, dengan seizin kakeknya. Sampai di sebelah utara Kalakwilis, Raden Arya Randukuning menghentikan pengembaraannya, dan kemudian membuka hutan Srikandi yang terletak di tepi pantai dekat Gunung Kalakwilis. Lama-lama hutan Srikandi menjadi sebuah perkampungan, yang akhirnya menjadi sebuah kabupaten yang beri nama Kabupaten Lumajang Tengah dengan Raden Arya Randukuning sebagai bupatinya, yang kemudian bergelar Kiai Ageng, Kiai Gede Lebe Lontang. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Raden Arya Bangah, yang mempunyai kesaktian lebih dari ayahnya. Akan tetapi setelah ayahandanya mangkat, Raden Arya Bangah tidak mau diangkat menjadi Bupati Lumajang Tengah. Ia memilih berkelana bersama pengikutnya ke arah selatan. Sesampainya di kaki pegunungan Kapur Rengel, Arya Bangah dan para pengikutnya bahu-membahu membuka hutan untuk dijadikan perkampungan. Berkat kerja kerasnya, wilayah yang tadinya hanya berupa perkampungan kecil lama-kelamaan berkembang pesat menjadi sebuah kabupaten yang rakyatnya hidup tenang dan makmur. Tempat baru itu diberi nama Kabupaten Gumenggeng. Raden Arya Bangah memimpin Kabupaten Gumenggeng dengan arif dan bijaksana sehingga kehidupan rakyatnya serba kecukupan. Dan karena kearifannya, rakyatnya pun sangat mencintai dan menghormatinya. Namun, di tengah kejayaannya, Kabupaten Gumenggeng mengalami bencana kekeringan yang berkelanjutan. Warga kesulitan air karena sumber-sumbernya mengering. Raden Arya Bangah pun merasa sedih dengan keadaan rakyatnya yang semakin menderita. Akhirnya beliau memanggil seluruh punggawa kabupaten, untuk mengatasi cara menanggulangi bencana kekeringan agar rakyatnya tidak semakin menderita. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berkata, diumumkan pada seluruh rakyat, bahwa siapa saja yang dapat mengatasi masalah kekeringan ini, akan kuberikan hadiah yang sangat besar. Para prajurit pun dikerahkan untuk menyampaikan titah sang bupati. Pengumuman itu disebarkan mulai dari daerah ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok. Namun, setelah beberapa minggu bahkan berbulan-bulan, tak ada satu orang pun yang dapat mengatasi kekeringan yang semakin parah. Pada saat itu tersiarlah kabar bahwa ada seorang prajurit dari Mataram, yang bernama Ki Jalak Ijo yang sakti mandraguna. Mendengar hal itu, Raden Arya Bangah segera memanggil Ki Jalak Ijo untuk membantu mengatasi masalah kekeringan yang melanda Kabupaten Gumenggeng. Ki Jalak Ijo berjalan ke arah barat. Dia berjalan dan terus berjalan tanpa mengenal lelah. Setelah berhari-hari, sampailah dia di mulut sebuah goa. Dia memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di depan gua, Ki Jalak Ijo bertemu dengan seorang pemuda bernama Idris. "Kisanak, perkenalkan, nama saya Idris. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak dan berasal dari mana?" tanya Idris. "Nama saya Ki Jalak Ijo. Saya berasal dari Kabupaten Gumenggeng. Saya mendapat tugas dari Gusti Adipati Arya Bangah untuk mencari sumber air karena Kabupaten Gumenggeng sedang dilanda kekeringan," jawab Ki Jalak Ijo. "Tempat ini sepertinya cocok untuk bertapa," gumam Ki Jalak Ijo sambil berkeliling mengamati gua. "Iya, Ki. Bolehkah saya membantu?" Idris pun menyampaikan keinginannya untuk ikut membantu Ki Jalak Ijo. Dengan senang hati, Ki Jalak Ijo pun mengangguk pertanda bahwa dia mengabulkan keinginan Idris. Keduanya segera bertapa,
memohon petunjuk apa yang harus mereka lakukan agar dapat menyelamatkan rakyat Gumenggeng yang dilanda kekeringan berkepanjangan. Dalam pertapaannya, Ki Jala Ijo mendengar suara gaib. "Bangunlah, Kisanak, hentikan pertapaanmu. Pergilah ke arah utara, ke pegunungan Endemau. Di sana ada seorang empu sakti yang bernama Empu Supa. Mintalah sebuah pusaka yang dapat membuka gua ini agar keluar airnya." Ki Jala Ijo pun segera membuka mata dan membangunkan Idris dari pertapaannya. Mereka pun berjalan ke arah pegunungan Kapur Utara Endemau. Berhari-hari mereka berjalan kaki. Tak jarang mereka harus bersusah payah naik turun pegunungan Kapur yang sangat terjal. Akhirnya sampailah mereka berdua di Endemau dan bertemu dengan Empu Supa. "Ada apa Kisanak mencariku?" tanya Empu Supa. "Kami datang meminta bantuan Empu. Menurut petunjuk yang saya terima, hanya Empu yang dapat membantu kami menyelamatkan rakyat Gumenggeng dari bencana kekeringan." Ki Jala Ijo menjelaskan maksud kedatangannya kepada Empu Supa. "Kisanak berdua yang dimaksud dengan utusan yang ada di mimpiku." "Baiklah, sebenarnya saya sudah mempersiapkan pusakanya. Terimalah," kata Empu Supa sambil menyerahkan pusakanya. "Baiklah, Empu. Terima kasih dan kami mohon undur diri untuk kembali ke gua." Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, Ki Jala Ijo dan Idris segera melakukan perjalanan kembali menuju gua di kaki Bukit Kapur. Sama seperti perjalanan sebelumnya, mereka harus melalui perbukitan kapur yang terjal. Dengan tekad yang kuat, sampailah mereka di depan mulut gua yang dituju. Mereka pun berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan dalam menyelesaikan tugas. Setelah beberapa lama, mereka membuka mata, lalu Ki Jala Ijo menancapkan teken itu ke dalam tanah, di dalam gua. Setelah menancapkan teken, Ki Jala Ijo pun segera mencabutnya. Sesuai dengan pesan Empu Supa, Ki Jala Ijo melakukannya sebanyak 3 kali. Tancapan pertama yang keluar dari lubang yang dihasilkan bukan air, tetapi ikan palung atau ikan bader. Tancapan kedua, barulah air yang keluar, dan pada tancapan yang ketiga, muncullah beberapa ekor bulus, kura-kura air tawar, yang membuat mata air bertambah besar dan menjadi sungai bawah tanah. Akhirnya gua tersebut diberi nama Goa Ngerong. Kata ngerong berasal dari bahasa Jawa, jrong, yang berarti lubang. Setelah berhasil mendapatkan sumber air di Goa Ngerong, Ki Jala Ijo menghadap Arya Bangah, melaporkan keberhasilannya. Arya Bangah sangat berterima kasih kepada Ki Jala Ijo yang telah membantu rakyatnya dari bencana kekeringan. Ki Jala Ijo berpamitan untuk kembali ke Mataram untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Sampai sekarang, air terus mengalir dari dalam Goa Ngerong dan membentuk sungai. Airnya tidak hanya mencukupi kebutuhan di Desa Rengel, namun juga sampai ke beberapa desa, seperti Desa Sawahan, Desa Sumber Ejo, dan Desa Ngadirejo.